Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Langsung aja buat kalian yang penasaran sama ceritanya, dengerin sejarah dan asal-usul Lawang Sewu. Lawang Sewu yang dalam bahasa Jawa artinya 1000 pintu, sebelumnya gedung administrasi NV Nederlands Indies Spoorweg Maatschappij di Semarang, adalah bekas bangunan perkantoran yang terletak di seberang Tugu Muda, Kota Semarang, Jawa Tengah. Bangunan ini dahulu merupakan kantor pusat dan saat ini berstatus sebagai aset Kereta Api Indonesia atau KAI. Hal ini terjadi karena merupakan hasil dari perebutan aset-aset NIS dan perusahaan kereta api lain oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan. Saat ini bangunan tersebut dijadikan sebagai museum dan galeri sejarah perkereta-apian oleh Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur dan kini dioperasikan KAI Wisata, anak perusahaan KAI yang bergerak di bidang pariwisata. Secara etimologi, nama Lawang Sewu aslinya merupakan julukan gedung itu dalam bahasa Jawa yang berarti bangunan berpintu 1000. Desain bangunan ini memiliki banyak ruang serta memiliki sekitar 1000 jendela yang tinggi-tinggi dan besar-besar sehingga dikira sebagai pintu. Padahal pintu-pintu di bangunan tersebut hanya berjumlah 429 buah. Jendela ukuran besar sering ditemukan pada bangunan Belanda di Indonesia. Banyak bangunan, rumah, dan struktur lain pada masa itu memiliki jendela dengan ukuran yang mirip. Hal itu dilakukan untuk beradaptasi dengan iklim lembab dan panas di Indonesia. Dengan banyaknya jendela ini akan lebih banyak masuknya udara dan membuatnya menjadi dingin. Kompleks Lawang Sewu terdiri dari dua bangunan, yaitu Gedung A dan B, serta C dan D, menghadap Jalan Pemuda. Bangunan A menghadap Bundaran Tugu Muda. Terdapat dua menara kembar di Gedung A yang awalnya digunakan untuk menyimpan air masing-masing dengan kapasitas 7.000 liter. Bangunan ini memiliki jendela putri besar dan tangga besar di tengahnya. Di bawah bangunan terdapat sebuah lorong bawah tanah. Gedung B terletak di belakang Gedung A, setinggi 3 lantai dengan 2 lantai pertama terdiri dari perkantoran dan yang ketiga adalah loteng. Bangunan dengan jendela-jendela besar ini juga memiliki lorong bawah tanah yang berfungsi sebagai saluran air. Di depan gedung berdiri Tugu Muda untuk memperingati pertempuran 5 hari. Lawang Sewu ini diarsiteki oleh Kosman Sitrun dari firma yang dibentuk arsitek senior yaitu ZF Kleinhammer dan BJ Ondag. Bangunan ini dirancang dalam gaya Hindia baru, istilah yang diterima secara akademis untuk rasionalisme Belanda di Hindia. Mirip dengan rasionalisme Belanda, gaya adalah hasil dari upaya untuk mengembangkan solusi baru untuk mengintegrasikan klasisisme dengan kemungkinan teknologi baru. Ini dapat digambarkan sebagai gaya transisi antara tradisionalis dan modernis serta dipengaruhi oleh desain Berlage. Konstruksi dimulai pada tahun 1904 dengan bangunan A yang selesai pada tahun 1907. Sisanya rampung pada tahun 1919. Awalnya digunakan oleh Nederlands Indies Spoorweg Maatschappij, perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu. Ruang bawah tanah Gedung B diubah menjadi penjara dengan eksekusi mati dilakukan di dalamnya. Ketika Semarang direbut kembali oleh Belanda dalam pertempuran di Semarang pada Oktober 1945,
pasukan Belanda menggunakan terowongan yang mengarah ke gedung A untuk menyelinap ke kota. Pertempuran terjadi dengan banyak pejuang Indonesia yang gugur. 5 pegawai yang bekerja di sana juga gugur. Setelah perang, tentara Indonesia mengambil alih kompleks dan bangunan tersebut kemudian dioperasikan oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Pada tahun 1992, bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Lawang Sewu juga dikenal sangat angker karena ruangan bawah tanahnya pernah dijadikan tempat penyiksaan oleh serdadu tentara Jepang. Banyak wisatawan memasuki ruangan itu semata-mata untuk melihat hantu. Di antara hantu yang dilaporkan menghuni tempat itu adalah seorang noni Belanda yang melakukan bunuh diri di dalam serta penampakan hantu tanpa kepala. Lantai dasar gedung B dihuni kuntilanak dan pocong di tempat bak penyiksaan penjara jongkok. Oke teman-teman, cukup sekian cerita yang dapat aku sampaikan. Semoga kalian suka videonya dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!